Dipersembahkan oleh Masih di Q&A, pindah ke rumput tetangga. Sekali lagi Anda juga bisa berpartisipasi dalam aplikasi Metro Extend untuk berkomentar atau memberikan emoticon. Termasuk bagi teman-teman yang sudah hadir di studio malam hari ini. Plus juga ada polling di Twitter @MetroTV. Anda bisa mengikuti siapa yang kira-kira dari narasumber malam hari ini yang tidak akan lolos ke Senayan. Nah, kita akan umumkan hasilnya pada akhir acara. Harusnya siapa yang lolos? Kok pertanyaan siapa yang tidak lolos? Yang terjeleknya lah, Tapi ini biar tadi berstrategi. Ini mau bisik-bisik apa sih? Nah, tadi soal Mas Priyo, Iya, ketika masih Mas berkecil Priyo- hati soal Golkar. Iya, Mas Priyo menjelaskan seperti itu, saya perhatikan ini serius saya. Kok agak mirip-mirip Mahathir Muhammad ya? Gitu. Mas Rio mirip, Mahathir Muhammad gitu. Gimana? tapi Muhathir Muhammad itu kan temenan sama Pak Harto. Bukan sekedar teman, Gurunya, Pak. guru Pak Iya. Harto. Pak Harto itu Golkar. Yang kok sih, kok tinggal, kok tiga-tiganya ninggal gitu loh. Anda Mahathir loh. Ya, pertentangan batin, tetapi saya harus memutuskan dengan berani. Saya menghormat partai sebesar Golkar yang pernah membesarkan nama saya dan saya ikut sedikit membesarkan. Jadi saya hijrah ke situ bukan pekerjaan yang mudah, tapi terus terang ada sebuah rahasia kecil saya ingin buka di sini. Salah satu alasan saya diantaranya adalah saya terpesona terhadap kepemimpinan Trah Soeharto yang kali ini langsung pegang sebagai ketua umum. Dan saya berkewajiban sebagai aktivis dengan jam terbang yang saya merasa cukup. Saya merasa prihatin selama ini Pak Harto selalu diposisikan terpinggirkan oleh siapapun penguasa. Sementara hak-hak dan jasa-jasa besar beliau tidak mendapatkan tempat yang selayaknya harus didapatkan sebagai seorang pemimpin besar. Jadi Bahwa Pak remote Harto control ada Golkar kesalahan. sekarang yang megang siapa? Remote Ya. controlnya yang dipegang siapa? Nah itu Mbah Jiwo, Tijo. Partai sebesar yang saya pernah menjadi pimpinan DPR dan ketua fraksi di sana, mestinya siapapun Jadi siapapun Iya. penguasa dan pemimpinnya, mestinya tetap harus membusungkan dada. Saya Partai Golkar harus memberikan pandangan-pandangan kritis meskipun ujungnya adalah mendukung. Oke. Tetapi kalau itu saja kejelungup menjadi Pak Turut, mengunduk-munduk, kegusaran itu sudah meluas yang saya saksikan sampai ke daerah-daerah sebenarnya, tapi hanya tidak tersuarakan saja. Oke, baik. Nah, Kang Maman silakan. Ini menarik. Mas Priyo meninggalkan Golkar, Pak Sebastian Salang malah datang ke Golkar. Aduh. saking lucunya. Monggo Pak Sebastian. Ya, ini memang apa namanya, pertama saya harus membuat keputusan untuk tidak lagi jadi peneliti atau pengamat dan masuk ke partai politik. Maka pertanyaan berikutnya, partai politik mana yang diambil? Kebetulan ini Golkar. Kenapa Golkar? Petinggi Golkar mengatakan bahwa dari semua partai yang ada, nggak ada partai yang bagus. Tetapi dari hasil penilaian kita, Partai Golkar memiliki derajat pelembagaan yang relatif lebih baik dari yang lain. Partai Golkar itu diterpa oleh berbagai macam persoalan, tapi dia mampu menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Kita lihat misalnya bagaimana hancurnya Golkar oleh terpaan kasus korupsi, oleh perpecahan internalnya. Tapi dia punya mekanisme untuk mengatasi persoalan itu. Nah, ini adalah partai yang kalau dibenar lebih baik menjadi partai yang modern, maka ini adalah partai yang bisa didorong untuk menjadi partai yang kita harapkan. Andi, Oke, baik. nampaknya Lucius mau membantah. Itu satu. Yang kedua begini, Lucius mau membantah, silakan. saya dikatakan tadi Bukan partai Partai Golkar Lucius sebagus mau yang membantah. dijelaskan Ayo kita oleh dukung. Pak Sebastian itu kok malah ditinggalin oleh Pak Priyo. Ya. Kenapa itu Pak Priyo? Lo nanyanya jangan ke Priyo. Gak bisa. Itu dong. Nggak, yang masih disebut- konflik of interest kalau Siap dong. yang Mas disebut- Lucius. Tapi tunggu dulu, saya kasih kesempatan Sebentar, untuk sebentar. bertanya kepada Mbak Oki. Silakan. Dari mana? Silakan, Kang Maman. saya belum selesai. Iya, Saya belum selesai. singkat dulu Mas Yang Sebastian. kedua, begini. Partai Golkar ini memang bukanlah partai yang baik,
Tapi jangan lupa bahwa Partai Golkar ini adalah rumah bersama dari semua elemen bangsa ini. Oke. Nah karena itu Ya. Golkar itu adalah, ini penjelasan, Ya. Pak Priyo tahu. Iya, saya tahu. Golkar itu, ya, Jadi jadi betul itu. Singkat Golkar saja itu Pak menjadi Sebastian. rumah bersama Mbak semua Nini. elemen Iya. bangsa Mbak dan Nini. menjadi, Iya. menjadi Biar pilar nengok. untuk Saya boleh? menjaga Iya. persatuan dan kesatuan bangsa. Saya Oke. harus membenarkan ini. Iya. Saya harus ikut memuji. Iya. Alasan itu benar. Iya. Bahwa Golkar adalah rumah kebangsaan yang hebat. Tapi Mas Iya. Basar, Lalu kemudian- titipan saya satu pada Anda, karena saya Iya. tahu reputasi Anda. Hilangkan tradisi-tradisi mahar politik atau apapun yang sekarang telah meruntuhkan itu. Oh, iya. Termasuk di Partai Golkar. Baik. Betul. Baik. Dan Ini Anda betul. bertanggung jawab. Setuju, Saya tahu setuju. reputasi Anda. Ya. Anda Baik. telah gambling Kita di kasih sini kesempatan kalau untuk tidak Mbak bisa Oki. merubah Iya, itu. iya. Ya, Iya. silakan. Anda. Saya kok oke. Oke. Saya oke. Saya selama jadi panelis belum pernah ngomong nih. Oke. Karena udah diambil tadi durasi buat narasumber. Ya. Silakan. Pak Bastian, Ya. pertanyaan saya sama dengan yang Anda tanyakan pada saya. Ya. Dan saya orang yang paling senang ketika mendengar Sebastian Salang itu mau masuk ke parlemen. Sebab dia sahabat saya yang sangat akrab dengan saya. Selalu mengkritisi DPR. Oke. Pernah mengatakan seluruh anggota DPR nggak beres. Saya marah sekali. Saya bilang paling tidak ada sekian persen. Nah maka itu saya minta kepada Pak Bastian. Kalau saya reses dia kirimkan timnya berserta saya di tempat reses. Nah itu saya senang. Pertanyaannya kepada Oki Asokawati. Pak Oki, tadi Anda menanyakan adakah kegusaran Pak Haji Komar ketika pindah partai. Nah sekarang P3 sudah mengantarkan dua periode kepada Mbak Oki untuk masuk di parlemen. Sekarang begitu pindah, adakah mungkin juga istiqoroh pasti atau mungkin ada hal-hal lain. Sebab kalau lihat di koran, di Nasdem itu ada 26 artis. Itu betul-betul rekor betul 5 tahun yang sekarang ini. Dibanding dengan dulu PAN dikatakan partai artis nasional. Sekarang tidak lebih dari 4 orang artis di sana. Nah sekarang bagaimana perasaan Mbak Oki ketika meninggalkan alma maternya yang 2 kali dalam 2 periode membesarkan Mbak Oki pindah ke partai yang tadi Pak Komar bilang restorasi dan lain sebagainya. Iya. Sama pertanyaannya tadi. Iya, iya, Kak Oki juga nih. Mbak, Ya. Saya Kak Oki juga. Sama nggak pertanyaannya atau beda? Kalau beda biar dijawab dulu Kak. Oh, saya tambahin Iya. pertanyaan Jawab buat aja dulu, nanti campur-campur. Iya. Silakan biar dijawab Iya. dulu sama Mbak Iya. Oki. Silakan. Iya, Ya, memang kalau campur enak. saat memutuskan untuk pindah ke Nasdem itu bukan sesuatu yang mudah buat saya. Oleh sebab itu saya bertanya hal itu tadi kepada Kak Komar maupun kepada Kang Miindan. Mas Priyo pun juga sudah menyatakan bahwa tidak mudah untuk kita melakukan pindah partai. Buat saya sendiri juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Persatuan Pembangunan yang sudah memberikan kepada saya sebuah dunia baru, dunia politik yang tadinya belum pernah saya ketahui sama sekali. Dan kenapa akhirnya saya pindah dan apakah ada kegalauan? Tentu ada kegalauan. Betul kami ingin saya istiqoroh, saya diskusi dengan keluarga saya bertanya dengan tenaga ahli saya diskusi dengan aspri saya. Bukan karena ketuanya 2 waktu itu. Oh, bukan. Tidak. Tapi saya melihat bahwa saya 2 periode di Komisi 9 yang banyak menyoroti masalah kependudukan. Dan kalau kita lihat profil struktur demografi kita, dan kalau kita dengar bahwa diprediksikan 2045 Indonesia akan mengalami yang disebut dengan Indonesia emas, di mana saat itu generasi milenial yang akan berjaya. Saya lihat bahwa Nasdem sudah punya atau sudah menyoroti masalah generasi milenial ini. Nasdem punya Akademi Bela Negara, di mana semua S1 dari setiap kabupaten itu direkrut, kemudian diberikan pelatihan begitu untuk mengenai politik-politik dan ketatanegaraan. Dan saya lihat belum ada partai yang menyoroti secara intens mengenai generasi-generasi yang nantinya akan membuat Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Jadi saya melihat bahwa karena saya membahas masalah kependudukan di Komisi 9, saya melihat Nasdem mempunyai hal itu dan bisa merealisasikan hal itu insya Allah, maka kemudian akhirnya saya berpindah ke Mbak Oki dilamar Ya, atau melamar? Bang Ruhul. Silakan. saya ke Oki. Apapun kita semua memang nggak salah. Sorga di telapak kaki ibu. Wanita itu hebat. Lihat Oki. Ya. Dulu warnanya hijau, sekarang biru. Tapi lihat anggun banget, tenang banget. Priyo, dulu partainya kuning, pindah berkarya kuning. Dari tadi geli-geli bahasa, gelisah aja. Betul nggak? Hah?
Betul tidak? Coba kalian lihat, benar nggak apa yang saya katakan? Tapi Oki Anggun, nggak salah partai Anda itu, dia punya tagline, Jokowi presidenku, Nasdem partaiku, mantap. Lebih ke statement, bukan pertanyaan Kang Maman, silakan. Karena sudah menyinggung Pak Oki. Bener kata Komar. Saya Berarti benar kata Komar. saya semakin yakin. Saya semakin yakin bahwa Pak Ruhut ini mau masuk Nasdem juga ini. Kak Oki, Iya. sedikit saya, sorry Om, Iya. Bajunya baju baru atau enggak belum fitting sih, longgar banget. boleh pinjem di depannya. Pak Komar Ya, memang Pak udah ada Dadang ini mic-nya bikin. loh, nggak usah pakai Hah? mic lagi Oh, nih. iya. Udah cukup. Silakan. Dia ingin sama dengan panelis. Silakan Pak Komar. Partai Pertanyaannya. yang lalu berbasis agama, sekarang berbasis nasionalis, partai nasionalis. Kalau saya dari nasionalis ke nasionalis. Nasionalis religius, nasionalis religius. Kak Oki kurang nyaman ada di partai berbasis agama tuh bagaimana? Oke, jawabannya nanti Mbak Oki setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh